Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan, di pagi hari yang cerah ini kita akan menunjukkan kepada kawan-kawan bagaimana caranya untuk mencangkok pohon manggis, kawan-kawan. Nah, kebetulan pohon manggis yang kita miliki ini sekarang sedang lagi banyak buahnya, ya. Cuman kalau dalam sistem pencangkokan memang semestinya memang tidak dianjurkan kita mencangkok itu pada saat berbunga ataupun berbuah. Kenapa? Karena kambium yang terdapat pada tanaman tersebut biasanya agak lengket, kawan-kawan, ya. Agak lengket. Jadi walaupun demikian kita akan mencoba menunjukkan bagaimana cara untuk mencangkoknya, dan kita akan menunjukkan bagaimana juga tentang hasilnya, kawan-kawan. Buahnya lagi banyak, alhamdulillah. Tujuan dari pencangkokan kita nih, kawan-kawan, tentunya supaya hasil dari cangkoknya nanti kita bisa mendapatkan pohonnya itu pendek, cepat berbuah, dan tentunya dalam hasil dari cangkokan tersebut kita bisa menanamnya di dalam pot, kawan-kawan, ataupun dalam istilahnya yaitu tabulam pot, yaitu tanaman buah dalam pot, kawan-kawan. Oke, kita langsung saja. Apa saja persiapan untuk mencangkok pohon manggis ini? Nah, adapun yang kita persiapkan, kawan-kawan, yang pertama adalah kopi. Kopi pula, ya kan. Yang kita persiapkan adalah plastik, ya, plastik yang putih supaya bisa kelihatan nanti perkembangan akarnya. Kemudian yang kedua, tali untuk mengikat. Yang ketiga yaitu pisau yang tajam, ya, dan kemudian kalau bisa bersih. Kemudian nanti kita menggunakannya dengan media tanah, kawan-kawan, ya, tanah. Kita udah mempersiapkan tanahnya ini dari sekitar tanaman itu juga. Nih tanahnya. Kalau bisa yang bentuknya agak liat seperti ini, kawan-kawan. Agak liat, ini udah saya basahkan dan saya ambil di bagian yang sebelah bawah. Ya, agak liat. Jadi medianya adalah kita menggunakan tanah saja, tidak menggunakan kokopit. Dan yang selanjutnya, kawan-kawan, memang kalau bisa nih, karena kita mencangkoknya juga dalam keadaan berbuah, jadi yang kita siapkan juga anakan mangganya. Kalau punya anakan mangga seperti ini, yang kita tanam dari biji. Kalau seandainya kita tidak ada anakannya pun, ya insya Allah tetap bisa juga untuk kita cangkok walaupun agak lama. Oke, tapi ini hanya untuk mempercepat pertumbuhan akarnya. Sip, ayo kita cangkok, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, jadi kita memilih dahan yang sudah pernah berbuah, ya. Kalau misalkan kita mau cepat berbuah, jadi pilihlah dahan yang sudah pernah berbuah. Jadi nanti pada saat dia musim buah, dia pun ikut berbuah juga nantinya. Kita akan memilih dahan yang ini, ya, karena dia di bawah posisinya nih, rendah seperti ini, supaya enak juga untuk memvideokannya. Oke, ayo kita cangkok, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan nih, kita ngambil nggak yang besar ini, tapi yang kecil aja, ya, supaya nanti dia pendek, gitu kan. Pohonnya pendek tapi udah berbuah gitu loh. Jadi unik kan. Yang pertama kita buat keratan dulu, kawan-kawan, seperti ini. Seperti kita mencangkok seperti biasa. Kita buat keratan di bagian bawahnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih sekitar 4 cm ataupun 5 cm, kawan-kawan. Pausil. Dia apa di wis di andek nih. Baru kita kelupas, kawan-kawan. Nih. Ini karena sedang berbuah jadi agak lengket dia. Tapi insya Allah tetap jadi, kawan-kawan, nggak apa-apa. Kita kelupas dulu. Dan yang selanjutnya nih, udah dikelupas seperti ini. Seharusnya kita keriknya benar-benar kering, kawan-kawan.
bener-bener kering, jangan sampai basah nih. Kambiumnya jangan sampai ada yang tersambung. Stop. Oke, setelah kira-kira kering nih kawan-kawan, bener-bener kering. Kelihatan ya, bener-bener kering seperti ini. Baru kita buat sayatan di sebelah atasnya. Sayatan ini bertujuan untuk menyelipkan anakan dari pohon manggisnya ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau dapat ini sampai terkena kayunya nih kawan-kawan. Jadi kambium yang di tengah ini bisa menyatu lagi. Jangan sekedar kuritnya sedikit gitu, enggak, tapi sampai terkena kayunya bagian ininya. Stop. Lalu kita ambil anakan mangganya kawan-kawan. Kita ambil, kita cabut aja. Kita tidak membutuhkan tanahnya, kita hanya membutuhkan nih batangnya aja ya. Jadi kita potong sekitar, kita tinggalkan sekitar 4 cm ataupun 5 cm juga di bagian bawah nih, supaya akar tunggangnya ini tidak kemana-mana. Dan akar serabutnya pun kita buang sebagian. Oke, lalu kita buat suatu keratan, menyesuaikan dengan keratan yang di sini. Jadi kita buat sayatan. Oke. Cara seperti ini. Ini yang setengah. Kemudian yang di sebaliknya seperti ini. Meruncing. Nih. Sudah. Baru kita selipkan ke dalam nih. Kita selipkan. Nah. Jadi nanti yang mempercepat pertumbuhan akarnya di sini kawan-kawan. Selipkan. Lalu tadi saya lupa nih untuk memberitahukan bahwa plastik juga kita sediakan seperti ini ya. Plastik biasa aja, ini hanya berfungsi untuk menutup sambungannya nih kawan-kawan nih, susuannya. Ini sebenarnya sama juga yang selalu sering saya sampaikan di mencangkok pohon mangga ataupun mencangkok pohon yang lainnya juga seperti bidara gitu kan. Yang kurang lebih seperti ini juga caranya kawan-kawan. Jadi keberhasilannya itu bisa 90% lah untuk keberhasilannya. Kita tutup. Ini bertujuan supaya kambiumnya tidak busuk, tidak kering, dan kemudian dia bisa menyatu lagi kawan-kawan. Nah, jangan terlalu kencang ya, pelan-pelan saja supaya kambiumnya tidak memar, dan kemudian ini juga angin tidak masuk ke dalam. Jadi harus kedap kawan-kawan, kedap. Oke, stop. Kesuwen deh. Kita ikat nih bagian atasnya, kita kunci. Oke, setelah dikira-kira kuat kawan-kawan, baru yang selanjutnya adalah menyediakan tanahnya. Ini tanahnya kita tutup di sini. Stop. Nah, kita udah menyediakan tanahnya kawan-kawan nih. Dilihat dia basah dan liat ya, kalau bisa tanahnya itu liat seperti ini, liat gitu. Ya, jangan becek, tetapi hanya sekedar basah aja. Lalu kita templokkan ke sini kawan-kawan. Kita templokkan nih. Nah, gini dia. Sekitar 1 genggam ini nih ya. Oke.
Berarti yang pas seperti ini nih, nggak terlalu basah. Jadi tanahnya itu tidak jatuh ataupun tidak buyar dia kawan-kawan. Ya, selanjutnya kita tinggal membalutnya kawan-kawan. Balut dengan plastik, disesuaikan aja seperti ini. Balut aja, nggak usah dilubangi, memang harus dibalut. Balut. Oke, stop. Ya, selanjutnya kita udah menyediakan nih 3 tali kawan-kawan untuk kita ikat. Jadi kita ikatnya bagian atas, tengah, bawah ya, supaya air hujan juga nggak masuk, kemudian tanah yang berada di dalam juga tidak kering kawan-kawan. Nih, ikatnya harus benar-benar kuat. Stop. Tarik terus stop nih. Ngok. Nguk malian. Nah, ini kita ikat supaya padat. Oke. Kasihan. Urung. Telak mati nih. Jadi 10% nah ya kan. 19%. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi udah kita buat cangkokannya seperti ini. Kita biarkan aja nih. Ya, kita buat 3 ikatan seperti ini. Kita bulat-bulatkan ya kan. Jadi ini nggak usah disiram, nggak diapa-apain sampai tunggu aja ada akarnya nanti yang keluar. Nah, bentuk akarnya seperti ini kawan-kawan, kita tunjukkan yang sudah jadi. Oke. Nah, ini kawan-kawan yang sudah alhamdulillah mengeluarkan akar ya kan. Ini dia nih. Kawan-kawan bisa lihat nih ada akar yang keluar. Ini juga nih. Dan bahkan dia akarnya seperti sawo kawan-kawan. Ini seperti sawo. Dia bisa menembus plastik. Ini kita turunkan nih biar kelihatan. Ini bentuk dari akarnya. Jadi kalau seandainya kawan-kawan nanya, ya kan, ini udah berapa lama nih berakar nih? Ini cukup lama kawan-kawan, sekitar 7 bulanan. 7 bulan, Masya Allah nih. Memang manggis agak sulit untuk dicangkok, tetapi bukan berarti nggak bisa untuk dicangkok nih. Ini kita bisa melihat sendiri, untuk tanahnya juga udah keras. Kemudian plastiknya juga udah cukup lapuk. Tapi yang alhamdulillah memang ini akarnya udah terlihat keluar, berarti cangkoknya ini berhasil kawan-kawan. Nggak kelihatan ya, nih. Ini dia. Ini untuk akar halusnya di atas. Nih. Cuman kalau bisa ini jangan diturunkan dulu. Kita tunggu dulu agak 1 bulan sampai akar yang halusnya itu cukup banyak, baru bisa kita potong. Lebih amannya, walaupun saat sekarang pun udah bisa kita potong sebenarnya. Ya, ini manggis nih. Nah, ini buahnya nih. Kan? Jadi pada saat kita potong seperti ini, kawan-kawan, nanti dia bakalan lebih cepat untuk berbuahnya. Dan inilah yang bisa kita jadikan untuk tanaman tabu lampot kawan-kawan. Nih. Tuh. Begitu juga dengan yang ini nih. Ini juga akarnya baru mulai keluar. Seperti ini nih. Baru terasa ya mau tembus. Kalau kelihatan nggak begitu kelihatan di kamera kayaknya, tetapi memang udah mau berakar nih. Maksudnya udah mau keluar akarnya. Dan ini juga kita tunggu sampai jadi kawan-kawan. Nah, oke, demikian aja dulu
yang bisa saya sampaikan ini untuk cara kita bagaimana caranya untuk mencangkok pohon manggis kawan-kawan. Jadi dia memang agak sulit, tetapi bukan berarti dia tidak bisa untuk dicangkok. Itu intinya. Yang kedua, kalau misalkan untuk mencangkoknya memang harus agak sabar. Sebab karena pertumbuhan akarnya itu ketika kita cangkok agak lama ya, ataupun agak lambat, tapi insya Allah bakalan tetap jadi ya. Oke, gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat nih buat kawan-kawan yang ingin mencangkok pohon manggis, dan mudah-mudahan yang mencangkok berhasil ya, dan bisa kita jadikan sebagai tabulan pot. Dan terima kasih tentunya yang sudah menonton, mudah-mudahan suka dengan videonya ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.